Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tentu kita tidak pernah lalai untuk memuji kepada Allah, karena Allah lah yang berhak kita puji. Selain itu juga, tentu kita tidak pernah lupakan bersyukur, karena hidup kita bisa demikian ini semua atas nikmat Allah, atas anugerah Allah. Jangan sampai kita lupa bersyukur, dan jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Inna adzabi lasyadid. Ingatlah, azab Allah itu sangatlah pedih.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menyadari bahwa tidak semua pada hari ini mengaku dirinya muslim mampu menjalankan ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu kita termasuk umat pilihan, termasuk insan pilihan yang begitu sebelum suara azan atau mendengar suara azan, hati kita tergetar untuk bergegas meninggalkan semua kegiatan dunia, melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama-sama. Oleh karena itulah, mari kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga di akhir zaman. Mengawali khutbah hari ini, kami mengajak juga mengingatkan diri kita, diri pribadi saya, untuk senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah, yakni dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya semampu kita dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita tahu bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita harus menyadari kita hidup di zaman yang serba penuh peperangan informasi. Bahkan setiap hari, setiap saat, di mana kita sudah merupakan bagian hidup daripada kebutuhan informasi itu, cacat yang selalu ada di dalam diri kita. Kita tidak menyadari bahwa betapa hebatnya di dunia media sosial yang sehari-hari melekat di dalam diri kita sebuah informasi yang mengarah kepada keburukan, kemaksiatan. Di dalam data tahun 2018 tercatat hampir 984.000 lebih akun yang menggambarkan hal-hal yang bernuansakan ajakan kemaksiatan. Kalau kita lihat, berarti hampir setiap hari ada 2.600 yang mengarah kepada hal demikian. Kemudian dari sekian ini kalau kita lihat di dalam data itu, ada 3 komponen yang paling merusak kita, yakni mengenai pornografi, penipuan, dan perjudian. Sadar maupun tidak sadar, kita mau membuka sebuah informasi dalam kajian, terlewat gambar-gambarnya seperti ini, iklan-iklan perjudian dan sebagainya. Ini adalah tantangan besar bagi kita. Oleh karena itulah, di dalam kesempatan yang sangat-sangat baik ini, agar kita sebagai generasi muslim tidak larut dalam peperangan informasi, yang kita memahami bahwa dalam perang informasi adalah sebuah peperangan ideologi, peperangan pemikiran, peperangan tanpa menumpahkan darah. Tapi harus diingat, mampu
memasuki aliran darah. Pelan-pelan kita akan terbawa, terkikis nilai keimanan kita tanpa kita sadari, sehingga kita akan jauh dari nilai keimanan. Karena itulah, sebagai umat muslim, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Kita kaji, kita tadaburi Al-Quran. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Inilah pentingnya kita harus senantiasa belajar Al-Quran. Ada dalam satu ayat yang merupakan tugas bagi seorang muslim di dalam hidupnya. Mau tidak mau, jika dirinya mengaku seorang muslim, amanah yang dituangkan di dalam Al-Quran melalui firman Allah yang berbunyi, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolong umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam satu ayat ini mengandung makna tugas bagi kita. Yad'una ilal khair. Kita wajib menyerukan kebajikan, menyerukan kebaikan. Jadi, sebagai seorang muslim, melekat di dalam dirinya, gerak langkahnya, ibadahnya, perilakunya, bekerjanya, semuanya harus mengandung unsur yakuna ilal khair. Selalu ingat akan mengajak kebaikan. Kebaikan menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah menyerukan kepada umat manusia agar menjadi muslim. Artinya kewajiban kita untuk mendakwahkan sehingga Islam akan senantiasa berkembang. Justru jangan sampai yang sudah menjadi muslim menjadi murtad. Apalagi di dalam lingkungan keluarga kita harus kita bentengi. Jangan sampai justru menjadi murtad. Kewajiban pertama. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini tugas utamanya adalah berdakwah. Berdakwah untuk memperbaiki akhlak. Berdakwah agar umat-umat yang tadinya tidak mengenal adab menjadi beradab, menjadi Islam. Bagaimana Rasulullah di dalam berdakwah? Kita memahami tatkala beliau dicaci maki, tatkala beliau disakiti, beliau tidak pernah menjawab dengan cacian, tapi dengan perilaku yang baik. Dari itulah sehingga yang nampak apa? Baik orang yang mau mencintai maupun memusuhi, semua mempercayai bahwa agama yang dibawa Rasul adalah benar. Demikian pula kita sebagai umat muslim yang tentunya harus bisa meniru Rasulullah. Tatkala kita punya ilmu, gunakan ilmunya untuk kebaikan. Tatkala kita punya kekuasaan, gunakan untuk keteladanan. Tatkala kita punya harta, gunakan untuk berdakwah. Sehingga apapun yang kita miliki untuk perjuangan bagaimana dakwah Islam bisa berkembang dengan baik. Ini kalau tidak kita lakukan dengan perkembangan dunia informasi yang begitu menggelora mengelontor, generasi muda dan seterusnya akan kehilangan tatanan Islam. Sehingga kita yang menyadari harus benar-benar mampu menanamkan hal yang demikian. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Kemudian misi yang kedua adalah menyuruh kepada yang ma'ruf. Makna ma'ruf di sini adalah segala perbuatan yang diketahui sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan pendekatan kepadanya
serta berbuat ihsan kepada manusia. Dalam sikap perilaku menunjukkan kita ketaatan kepada Allah dan kepada manusia kita berbuat baik. Ini adalah tugas seorang muslim. Sehingga dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi beliau menyebutkan bahwa kata ma'ruf adalah kata yang mencakup dan mewakili semua perbuatan baik dan ketaatan kepada Allah. Inilah sebuah ketegasan bahwa setiap muslim haruslah menjadi duta kebaikan dimanapun berada. Walaupun kita tahu para ulama menyebutkan bahwa dakwah ini adalah fardu kifayah. Artinya, tatkala sudah ada yang menyampaikan, kita gugur kewajiban. Tapi yang harus kita ingat, perkembangan teknologi, kalau kita hanya mengandalkan beberapa yang sudah melaksanakan, sedang kita punya kemampuan untuk melaksanakan, tentu akan tergilas oleh hal-hal yang bisa merusak citra Islam. Oleh karena itu, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita pun memiliki kewajiban untuk berbuat hal demikian. Bagaimana dengan perilaku kita sebagai cermin muslim? Benar yang kita miliki dengan ilmu kita, dengan pengaruh kita, kita ajak untuk mereka-mereka di lingkungan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bercermin pada sikap dan perilaku kehidupan sebagai seorang muslim. Sehingga akan tercermin bahwa Islam itu indah dan orang-orang di sekitar yang tadinya anti-Islam melihat perilaku agama Islam, melihat perilaku insan Islam begitu baik, mereka akan jatuh simpati, insya Allah terbuka hatinya dan menjadi mu'alaf. Jemaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Demikian pula kita harus ingat bahwa kita mengajak sebuah kebaikan kepada insan yang lainnya, sehingga yang kita ajak mau melaksanakan atas ajakan kita adalah sebuah ladang amal soleh, ladang kebaikan, karena atas ajakan kita mereka melaksanakan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala sebesar yang dia lakukan tanpa menguranginya pahala mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandala ala khairi falahu mislu ajri fa'ili." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Apakah kita tidak tertarik untuk ikut menjadi juru dakwah dalam menyampaikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Tentu hati kita akan terbuka untuk fastabiqul khairat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Misi ketiga adalah mencegah kemungkaran. Tentu kita memahami makna mungkar adalah lawan kata ma'ruf. Segala perbuatan yang dibenci oleh syariat itulah mungkar. Perjudian dibenci oleh syariat. Penipuan dibenci oleh syariat. Pemabukan dibenci oleh syariat. Lah, inilah mungkar. Kemudian Imam Al-Ghazali menerjemahkan bahwa mungkar adalah sebagai perkara yang dilarang terjadi dalam syariat. Tentulah membenci terjadinya kemungkaran sekaligus merupakan indikasi kekuatan atau kelemahan iman seseorang. Jika seseorang itu membiarkan kemungkaran menebar ke sana kemari, dibiarkan tahu persis, tidak berani mencegahnya, itu cerminan bahwa keimanannya lemah. Mari kita simak bersama-sama sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mar'a minkum munkar falyughayyiruhu biyadi
Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika azaful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu merubah dengan lisannya, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau hanya membatin tidak berani bersikap itu cermin selemah-lemahnya iman. Kita harus tahu satu kemungkaran bisa mekar, melar, membesar, melebihi kejadian sebuah bencana. Kemungkaran akan cepat berkembang pesat ketika dibiarkan dan akhirnya akan merusak tatanan hidup di lingkungan masyarakat. Kita bisa melihat bercermin bagaimana Allah mengisahkan Fir'aun. Begitu kemungkarannya, gila kekuasaan, takut kekuasaannya digantikan sehingga dia dengan teganya menyembelih anak-anak bayi yang laki. Demikian pula kegilaan terhadap harta digambarkan Korun. Bagaimana dia mengumpulkan harta dengan kebahilannya yang terjadi kesenjangan kemiskinan sangat tajam dan pendoliman pada masyarakat kecil sangat tajam. Ini akibat pembiaran sebuah kemungkaran. Oleh karena itulah, mari di dalam diri kita benar-benar bertekad. Kita harus bisa mengikis habis kemungkaran. Kita hidup di negara hukum. Bagaimana caranya? Mekanisme yang berlaku di dalam undang-undang. Tidak boleh dengan cara arogan. Jika ada kemungkaran, kita wajib melaporkan agar ada tindakan. Bukan kita main hakim sendiri, tapi mekanisme secara benar yang harus kita jalani. Sehingga apa yang kita lakukan, baik semuanya. Hasilnya baik, tidak mencederai terhadap keselamatan. Rasulullah SAW menggambarkan sebuah kejadian perumpamaan yang sangat-sangat terkenal. Dalam hadisnya yang artinya perumpamaan orang yang menjaga hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya seperti suatu kaum yang bersama-sama berada di atas kapal. Maka sebagian berada di atasnya dan sebagian di bawahnya. Dan orang yang berada di bawahnya apabila hendak mengambil air minum, harus melewati orang-orang yang ada di atas mereka. Lalu mereka berkata, andai kita melubangi bagian bawah kapal ini agar dapat dengan mudah mengambil air dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kapal, maka jika semuanya membiarkan, mereka orang-orang yang hendak ingin melubangi kapal di bawah dan apa yang mereka inginkan, niscaya binasalah semua. Dan jika semua mencegah tangan mereka, niscaya mereka selamat dan selamatlah semua yang ada di kapal itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dampak dari kemungkaran bukan saja menimpa orang-orang yang berbuat mungkar, orang alim, orang yang ahli ibadah pun akan terkena dampaknya. Karena itulah kita tanamkan di dalam dada kita untuk memiliki misi hidup di era yang seperti sekarang ini, agar kita tidak larut, tidak hanyut, dan kita punya prinsip. Maka ketika misi yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sehingga oleh Allah pada ayat terakhir, pada kalimat terakhir pada ayat ini, Allah menjanjikan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liutimma makarimal akhlaq. Liyuhyina nasa hayatan thayyibatan fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini mari kita fokus berdoa kepada Allah agar umat Islam sedunia ini termasuk di Indonesia khususnya benar-benar senantiasa dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah, sehingga Islam sampai akhir zaman akan senantiasa berkembang pesat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.